La wajib, sungguh menghadirkan saksi dalam jual beli hanya disunnahkan, tidak wajib. Fakada demikian pula huna dalam hal furqah dan rujuk. Wa huwa qaulu Malik wasyafi'i wa Ahmad fi ahadi qawlayhima. Dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu dari dua qaulnya. Tapi waqala Syafi'i wa Ahmad fil wajibun fil raj'ah mandubun ilaihi fil furqah. Menghadirkan saksi hukumnya wajib dalam proses rujuk dan hanya disunnahkan dalam proses cerai. Li'alla tungkira zaujatu fayadhi'a haqquz zauji, agar istri tidak mengingkarinya sehingga hilanglah hak suami. Adillatul jumhur, dalil-dalil jumhur, hampir semua madhab, hanya sunnah tidak wajib. Wastadallal jumhuru ala annal ishad mandubun ilaihi fil furqah wa raj'ah bil ati. Telah mengambil dalil mayoritas ulama bahwa menghadirkan saksi hanya disunnahkan saja dalam cerai dan rujuk. Dalilnya bil ati, dengan dalil yang akan datang. Dalil berikut ini. 1. Lamma ja'alallahu ta'ala lizzauji al-imsak awil firaq summa aqabahu bidzikril ishad kana ma'luman wuqu'ur raja'ah idza raja'a wa jawazul ishad ba'da dzalika. Ketika Allah memberikan kepada suami kewenangan mempertahankan, berarti dirujuk atau berpisah. Anda pisah boleh, dipertahankan juga boleh, enggak wajib. Kalau mempertahankan atau firaq itu enggak wajib, itu kewenangan suami, maka menghadirkan saksi juga tidak wajib. Karena perintah wa ashidu zawai adlin, perintah menghadirkan saksi itu atof kepada perintah fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kalau cerai tidak wajib, rujuk tidak wajib, lalu lafadz ashidu atof kepada talliqu, maka kesimpulan ashidu menghadirkan saksi sama dong, sama-sama tidak wajib. Paham ya? Karena atof pada toliku yang itu tidak wajib. Ketika Allah memberikan hak kepada suami mempertahankan atau pisah, lalu Allah ikuti hal itu dengan menyebutkan ishad, perintah menghadirkan saksi, kana ma'luman wuqu'ur raja, maka sudah menjadi barang maklum rujuk itu bisa terjadi. Idza raja'a, asal suami merujuk meskipun enggak ada saksi. Enggak ada saksi, dek sama tak rujuk jadi. Ya. Wong cerai langsung suami ngucap juga jadi. Itulah. Wa illam yaqa, meskipun tidak terjadi al-ishadu menghadirkan saksi,
alaiha atas rujuk tersebut. Wa qad dzukiral ishhadu aqibal furqah, dan menghadirkan saksi ashidu disebut langsung setelah menyebut furqah, pisah, cerai. Summa kemudian lam yakun syartan fi sihhatiha, menghadirkan saksi tidak menjadi syarat keafsahan furqah, keafsahan cerai. Fakadzalika, maka demikian pula ar-raj'atu rujuk. Kalau keabsahan cerai tidak harus menghadirkan saksi, maka keabsahan rujuk juga tidak harus menghadirkan saksi. Lagi pula lafadz ashidu, hadirkan saksi, diatofkan kepada toliku. Yang talak itu tidak wajib, maka menghadirkan saksi atof ke situ, hukumnya sama-sama tidak wajib. Perintah kalau nggak wajib ya jatuhnya paling sunnah, paham ya? Nah repotnya mas, langsung merujuk pada Quran sunnah, nggak ngerti logika seperti ini, nggak ngerti usul fikih, antem kromo, pokok larangan haram, pokok perintah wajib. Kacau, jadinya aliran keras hitam putih. Lek enggak sunnah bid'ah, lek enggak bid'ah ya sunnah, lek enggak wajib haram, kaku banget. Padahal enggak begitu. Ada perintah Nabi kadang tidak mengerjakan, berarti perintah itu enggak sampai wajib. Andai perintah itu wajib, enggak mungkin Nabi meninggalkan. Kalau ada perintah tapi kadang Nabi mengerjakan, kadang enggak, berarti enggak sampai wajib. Kayak begitu logika-logika seperti itu. Nabi melarang jangan minum sambil berdiri. Tapi ada hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi minum sambil berdiri di ruang tamu. Ya. Terus gimana? Wong dilarang kok Nabi sendiri mengerjakan. Nabi mengerjakan itu untuk menjelaskan larangan kami kemarin tidak sampai haram, hanya makruh, kalaupun dikerjakan masih boleh. Nah kayak begitu. Ada dua hadis sahih Muslim, satunya plus Bukhari, melarang berak pipis menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi Ibnu Umar pas memperbaiki atap, dari atas atap Ibnu Umar melihat Kanjeng Nabi buang air menghadap kiblat. Lalu ulama menyimpulkan kalau di ruang terbuka di lapangan menghadap kiblat membelakangi haram. Kalau di tempat tertutup menghadap kiblat enggak sampai haram, hanya makruh. Karena Nabi itu di ruang tertutup. Dari mana tahu kalau di ruang tertutup? Awalnya Ibnu Umar enggak melihat, baru melihat setelah Ibnu Umar naik atap. Berarti kelihatannya dari atas. Jambannya di tembok tapi belum diberi atapnya. Jadi ulama menyimpulkan berak, pipis kalau di toilet tertutup menghadap kiblat itu enggak sampai haram. Nah, kayak begitu. Nah, kita orang awam yang belum menguasai kaidah-kaidah kayak begitu secara detail, juga tidak menguasai semua dalil Quran Sunnah, tidak boleh begitu tahu ayat langsung kau berfatwa wajib. Tidak boleh begitu tahu hadis langsung berfatwa haram. Karena ada kemungkinan dinasakh mansukh, berarti sudah enggak berlaku. Ada kemungkinan itu berlaku secara khusus. Istilahnya am yuradu bihil khusus. Lafadznya am tapi berlaku secara khusus. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Bertahajudlah di waktu malam sebagai tambahan kewajiban padamu. Ini hanya berlaku bagi kanjeng
Nabi. Umatnya tahajud nggak sampai wajib, tapi bagi Nabi tahajud wajib. Dalil itu ada kemungkinan maknanya khusus meskipun lafadznya am. Ada kemungkinan maknanya khusus, lafadznya khusus, maknanya am. Ya, kayak kemarin, wahai Nabi, jika kamu cerai istri, yang dikhitobi Nabi, tapi ternyata berlaku untuk umat. Kemungkinan-kemungkinan itu banyak. Bagi yang belum menguasai total itu, nggak boleh berdasar hadis ini haram. Itu nggak boleh. Ya, nanti kalau dihadapkan pada orang yang alim, kenapa kamu haramkan? Karena ada hadis ini. Apa kamu sudah teliti hadis itu sahih apa enggak? Oke, sahih. Apa kamu sudah teliti hadis itu muqayyad? Hadis itu makhsus. Hadis itu mansukh. Hadis itu mubham. Hadis itu kelihatan umum tapi berlaku khusus dan segala macamnya. Terus belum lagi lafaz itu sendiri bisa jadi perintah tapi enggak wajib. Bisa jadi larangan tapi enggak haram. Kemungkinan itu banyak ya. Maka yang enggak benar-benar punya keahlian itu kuasai kaidah mantek, kuasai kaidah balaghah, kuasai kaidah usul fikih dan qawaid fiqhiyah, plus ngerti semua isi Quran Sunnah. Jadi begitu ada perintah dia, enggak wajib ini, dia langsung tahu sebab di hadis lain Nabi enggak melakukan begitu. Nah kayak begitu. Repotnya orang alim lalu dikanter oleh orang yang tidak alim. Diladeni ku rame, enggak diladeni ku ya apa. Kalau saya yang paling senang ketemu langsung. Ketemu langsung satu poin, jangan beralih ke poin lain sebelum selesai. Beres, enak. Ya. Sopo? Gak parang dolanan mercon ya? Arek pondok apa arek kampung? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lam yakhtalifil fuqaha'u fi annal murada bil firaqil madhkur innama huwa tarkuha. Para ahli fikih tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah pisah di dalam ayat, pisah itu bukan menjatuhkan cerai yang kedua kali. Yo pokok enggak dirujuk namanya pisah, selesai sudah. Innama sesungguhnya huwa yang dimaksud pisah adalah tarkuha, membiarkan istri hatta tangqadhiya, sampai habis iddatuha, masa iddahnya tanpa dirujuk. Wa annal furqata tasihhu wa illam yaqa al ishhadu 'alaiha. Dan para fuqaha bersepakat cerai itu sah meskipun tidak terjadi al-ishhad, menghadirkan saksi, 'alaiha, atas furqah itu. Wa qad dzukira al-ishhad aqibal furqah, dan perintah menghadirkan saksi disebut langsung setelah cerai. Summa lam yakun syarton fi sihhatiha. Lalu dia pun juga tidak menjadi syarat ishhad itu tentang keabsahan apa furqah. Fakadzalika raj'ah, demikian pula rujuk tidak disyaratkan ishhad. Wa aidan lamma kanatil furqatu haqqan lizauj wajazat bi ghairil ishhad, lagi pula karena cerai itu menjadi haknya suami dan cerai itu bisa sah lestari
tanpa menghadirkan saksi, id la yahtaju fiha ila ridha ghairi, sebab suami tidak butuh dalam menjatuhkan cerai, tidak butuh persetujuan orang lain. Wa kanatir raja'atu aidan haqqan lahu, dan rujuk juga menjadi haknya suami. Wajaba antajuza, maka seharusnya rujuk menjadi sah bi ghairi ishadin, tanpa menghadirkan saksi. Paham ya logikanya ya? Wa aidan lagi pula, lamma amarallahu bil ishad alal imsak awil furqah ihtiyatun lahuma, ketika Allah memerintahkan menghadirkan saksi atas imsak berarti merujuk, awil furqah atau pisah, dibiarkan tanpa dirujuk, ihtiyatun lahuma, diperintah menghadirkan saksi untuk kehati-hatian bagi masalah imsak dan furqah, wa nafyan lintuhmah, dan guna menghindari kesalahpahaman, kecurigaan anhuma dari imsak dan furqah. Idza ulimat talaqu walam yu'lam ar-raj'atu, jika proses cerainya diketahui orang banyak di pengadilan, tapi rujuknya enggak diketahui orang, akhirnya bareng boncengan maneh, iki sepegatan kok boncengan maneh iki lho. Jadi lah iso ketika proses cerai di pengadilan pakai saksi, tanda tangan hakim, nek iso rujuk juga minimal pemberitahuan kepada pengadilan dan KUA. Syukur-syukur ngundang tonggo selamatan aku rujuk. Ya, kemarin tonggo padha ngerti lek sampean pegatan. Saiki sampean boncengan maneh kumpul sak omah gak dicurigai tonggo. Setelah kau minta mereka menyaksikan, mulai gawani berkat gitu ya. Aw lam yu'lam at-talaq wal firaq, atau tolaknya, pisahnya tidak diketahui, fala yu'manu at-tajahud, maka tidak bisa dihindari saling mengingkari bainahuma, antara suami istri. Lawang cerai tanpa saksi, rujuk tanpa saksi, gegeran. Jare bojone ora, jare sing lanang iya, jare bojone ora. Wis tak rujuk, jare bojone durung. Geger Mas, saling mengingkari. Dan repotnya kalau masa suram itu terus kumpul hamil, ya sing lanang kondo itu anak saya itu sah, atau suwali sing wedok kondo iki ya anakmu lho Pak iki. Jadi sing lanang ya ora, wis tak pegat kok. Geger, hakim mutusi sulit karena tanpa saksi. Maka sebaiknya hadirkan saksi meskipun enggak wajib. Walam yakun maknal ihtiyati maksuran alal ishad, dan tidaklah makna kehati-hatian itu dibatasi hanya menghadirkan saksi fi halir raj'ah, menghadirkan saksi ketika rujuk, awil furqah, atau ketika cerai, bal akan tetapi yakunul ihtiyatu baqiyan, kehati-hatian itu lanjut terus. Saya lebih cenderung kalau ngakati nikah itu nyari saksi yang alamannya enggak jauh-jauh dari tempat di akad nikah itu. Jadi misalnya KTP perempuan itu sukun, dinikahkan oleh KUA sukun, catatannya ada di KUA sukun. Lalu
punya mas di Blitar, di Lamongan, tapi juga punya teman atau paklik di Malang. Sebaiknya yang jadi saksi yang di Malang. Besok lek ono opo-opo dipanggil ke KUA, ke pengadilan itu enggak jauh-jauh. Ya, enak. Terus lek iso golek saksi sing nom. Sehingga kalau itu setelah 30 tahun ada masalah, saksi ini seurip lah, perhitungan secara umum ya. Nenek saksi nomor 80 tahun ngarep kehilangan saksi, lek ono apa-apa repot ya. Jadi menghadirkan saksi, pertimbangan kedekatan famili monggo, pertimbangan karena itu teman monggo, pertimbangan karena itu orang alim biar barokah monggo. Tapi mohon dipertimbangkan juga praktis apa enggak kalau terlalu jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ashhada, jika suami menghadirkan saksi ba'dahuma setelah rujuk atau furqah, wajaba alla yakhtalifa hukmuhuma, haruslah keputusan hukumnya tidak berbeda. Itu perlu nih golek saksi yang enggak jauh-jauh, sehat. Saksi ini ganti, jangan-jangan keterangan saksi yang kedua saksi ini beda, keterangannya juga beda, menyulitkan hakim. Idza ashhada, jika suami menghadirkan saksi ba'da raja'ah setelah rujuk bisaatin 1 jam au sa'ataini atau 2 jam, ma tursidu ilaihil ayatul karimah, kesimpulan yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang mulia di atas. At-talaqus sunni huwa at-talaqul ladzi yakunu fi tuhrin lam tujama' fihi al-mar'atu. Tolak sunni adalah tolak yang terjadi dalam keadaan suci, yang di masa suci itu istri tidak dijima. At-talaqul bin'i ma kana fit tuhri alladhi jumi'at fihi al-mar'atu aw fi waqtil haidhi. Talak bid'ah adalah talak yang terjadi pada waktu suci, yang mana di waktu suci itu istri dijima lebih dulu, atau talak di waktu haid. Yang ketiga, as-sukna wajibatun lil mutallaqah ala zaujiha, hak mendapat hunian tempat tinggal selama iddah wajib atas suami, lil mutallaqati bagi istri yang dicerai, fala yajuzu lahu ikhrajuha hatta tantahiyal iddah, maka tidak boleh bagi suami mengusir istri dari rumah sampai berakhirnya masa iddah. Idza kharajatil mar'atu min baiti zawjiha qabla intihai iddatiha, jika istri minggat keluar rumah, ngilang dari rumah suami sebelum habis masa iddah, faqad asatillaha wa asiman, maka wanita itu benar-benar telah maksiat kepada Allah dan berdosa. Hududullah yajibu iltizamuha, batas-batas hukum Allah itu wajib dipegangi, wajib jadi komitmen. Wa adamu ta'diliha, dan tidak boleh dibelokkan, enggak boleh diselewengkan, enggak boleh dirubah. Li'annaha syari'atullah, karena
memang itu syariat Allah. Terus semua umat tak himbau tentang hukum agama, lek sing dawuh duduk ulama alim tenan gak usah dipercaya. Bah wong pribumi atau wong Arab atau ngaku keturunan Kenaro atau ngaku keturunan Nabi, dawuh tentang hukum tapi nggak benar-benar alim, ojo gampang dipercaya. Rujukan hukum itu bukan karena nasab orang, bukan karena penampilan orang, bukan karena etnis, golongan, suku, bangsa orang, tapi karena kealimannya, kefatonahannya, kejujurannya, keamanahannya. Komitmen lurus, tidak akan ingkar janji. Iku sing kena dipercaya. Ngalim tenan, amanah tenan, jujur tenan, konsisten, enggak pernah mencele. Siapapun yang bilang kamu kalau tidak mencintai golongan ini, sholatmu tidak sah, doamu enggak bakal diterima, sholatmu sampai kiamat enggak bakal diterima, itu ngedabrus, enggak ada dalilnya. Ya, enggak boleh dipercaya. Kenapa? Menyimpang dari aturan syariat, enggak ada dalil. Jadi yang dipegangi bukan orang itu golongan apa, bukan orang itu etnis apa, bukan orang itu nasab dari siapa, tapi yang dipegangi kealimannya, keistiqomahannya, kejujurannya, lalu keamanahannya. Dan kalau bisa, nun sewu kemuktabarannya, benar-benar muktabar, kealimannya diakui secara luas, reputasinya luas. Nah, kayak begitu. Iqamatus syahadah haqqun lillah, menegakkan kesaksian itu hak Allah ala ibadihi, diwajibkan atas para hambanya. Untuk apa perlu ada saksi? Lidaf'iz zulmi, untuk menghindarkan kedoliman, anil khalaik, dari umat manusia. At-tawakkul 'ala Allah wal iltija'u ilaihi milakul amri kullih, berserah diri kepada Allah dan berlindung hanya kepada Allah, itu merupakan inti pokok dari segala perkara. Usaha kayak apapun nggak ada tawakalnya, ya nyungir sampean. Warahatun nafsi, dan itu nyaman, nggak terlalu ada beban pikiran, serah ning Gusti Allah. Jadi enteng ning pikiran.